Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim wa huwa asyraful qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi amdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man taraka faqad hadamatin aw kama qala sallallahu wa sadaqa rasul. Ya hormati para habaib, bil khusus Habib Ali Al-Kaf Akhina Kiram barusan memberi sepatah dua kata masalah IP Habib Syarif Ali Drus dan saudaranya Habib Qasim bin Hasan Ali Drus dari Lombok, dan Akhina Kiram Ustaz Edi, Habib khusus Syaikhul Hajjah, Guru Husain, dan guru-guru Tuha yang hadir, yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu. Yang hormati para pejabat pemerintahan, baik sipil, AMRI, TNI, Polri. Alhamdulillah Bapak Camat datang, Bapak Pembakal Sahurai, Bapak Pembakal yang lainnya datang surataan. Alhamdulillah. Ini Kapolresnya datang. Semoga beliau selalu sehat untuk mengantisipasi corona yang ada di daerah kita. Amin. Yang Allah hormati para sesepuh, tokoh masyarakat, bini sepuh, haji sepuh, dan para pecinta waliullah, pecinta Syekh Abdul Qadir Jailani yang saya banggakan, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Pertama dan utama, pantas kiranya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang mana masih dipilih oleh Allah. Walaupun ramai di media sosial, banyak kabar-kabar yang mungkin membuat kita gair juga, tapi pian hebat, iman berbicara hadir juga di tempat ini. Ini menunjukkan kualitas iman pian lebih di antara yang lainnya. Amin. Kedua kalinya salawatuhu wa salamunya Allah semoga selalu terlimpahkan, tercurahkan kepada manusia pilihan Allah, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa ila jamil umati ila yaumiddin. Karena ini bulannya bulan Mi'raj, maka alangkah baiknya Abah membacakan kitab yang ada sangkut pautannya dengan Mi'raj, sehingga berkahnya semoga terlimpah kepada kita seberata. Dan semoga berkah pembacaan kitab ini dan kumpul kita seberataan, bala musibah Allah angkat seberata. Wabil khusus semua yang hadir semoga tidak kena virus corona, dan kampung Gamba pun terhindar dari virus corona, dan orang-orang Kalimantan khususnya Kalsel kalian selamat bebas dari virus corona. Saya pernah mengaji dulu, ujar Mbah Guru, tenang aja ikam, asal di Kalimantan Selatan Kalsel kalian selamat. Semoga sabda beliau menjadi doa. Kalau orang Jawa sabda Pandito Ratu, pandirnya seorang wali itu mustajab. Beruntunglah kita berada di Kalimantan Selatan.
karena beliau telah bersabda, kalsel kalian selamat. Amin. Kita yakin itu, khususnya murid-murid beliau. Seperti Mekah Madinah sudah dinas dari hadis tidak akan kemasukan Dajjal. Ketika Dajjal keluar, semua dunia akan didatangi Dajjal, cuma tekipai Dajjal di dua tempat, Haromain, yaitu Mekah dan Madinah. Tapi Kalsel sudah tersabdah oleh seorang wali besar, yaitu Abah Guru, khususnya semoga murid-murid beliau baca tawasul Syekh Saman, baca tawasul Syekh Saman, karena beliau mengharapkan ketika beliau sakit banyak membaca tawasul Syekh Saman. Rancaki baca tawasul Allahu ya Allahu ya Allah, itu nah diam-diam baca, insya Allah. Tajur juga ditambah manakibnya dibaca, manakib sama tawasul Syekh Saman. Kita mengamalkan tiap Jumat habis baca burdah kita baca tawasul Syekh Saman sepondokan putra putri dari berkah Abah Guru menyambung Abah Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, pecinta walinya Allah. Di dalam dunia ini ada hukum kausal, hukum sebab akibat. Tidak akan terjadi akibat sebelum terjadi sebab. Orang itu mun hendak punya anak, itu akibat anak, harus ada sebabnya. Apa sebabnya? Cari jodoh. 5 cari jodoh, menikah. 5 menikah, main. Ya kakak, kikuk-kikuk. 5 kikuk-kikuk, nah insya Allah dapat tuh anak. Ada yang kikuk-kikuk aja nggak dapat, apalagi nak kikuk-kikuk. Artinya semua proses. Kada kawak bim salah bim punya anak prok Pak Tarno aja dah. Artinya proses. Jadi segala sesuatu ada proses. Abah Guru kita, Guru Sen, pada waktu mau bangun musolah yang kita cintai ini, proses kenapa langsung ping jadi kayak ini, proses berembuk sama Abah, kemudian menyusun bagaimana caranya, di mana berdoa baca manakib, dapat tanah dulu. Tiba dapat tanah berkahnya manakib, berdoa pulang, hendak mengulanggar bahai doakan, didoakan pulang. Mulailah mengumpulkan tanah, kerja bakti, gotong royong, tumbang tumbalik, hujan-hujan, siang-siang, turun seberatan, proses. Lawas prosesnya. Limbah itu cari tanah, cari batu, kemudian cari dan sebagainya, dana, sampai wujud demikian. Artinya berproses berdahulu. Jangan kada berproses, ada sebab ada akibat. Nah, masuk pandir Abah itu Kanjeng Nabi kita itu Mi'raj itu ada asbabnya juga, itu akibat aja, ada sebabnya, banyak sebabnya. Tapi di kitab ini adalah asbabun nusul, penyebab kenapa Nabi Mi'raj. Ada dua perjalanan Nabi, horizontal namanya Isra, kemudian vertikal namanya Mi'raj. Horizontal itu dari Haram ilal Masjidil Aqsa. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ini dolim ya. Makanya dianjurkan benar munisuk saban baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita tahu muslim wal muslimat kal jasadil wahid. Seorang Islam sama sesamanya seperti jasad yang satu. Maka kalau kaki itu kena batu, pasti tangannya memiciki, aduh mulut, aduh meniupi. Tangan miciki, untung meniupi, cari obat. Kaki kada kawai bilang ado-ado. Kaki kada kawai memiciki seorang, tangan yang miciki yang mengobati. Itu namanya bujur kal jasadil wahid. Lah kita ngaku orang Islam, tapi Islam di sana didolimi, mandam saja. Kayak apa tak? Kepriben kia, jar bahasanya tak? Kayak apa tak? Orang Islam di sana didolimi, kita diam saja. Bagaimana Islam kita? Maka Abdul Somad, seorang ustadz yang fenomenal, kemarin kita ketemu sama beliau waktu di Banjarbaru, salaman sama Abah. Kamu alhamdulillah.
Kemudian beliau pernah bertanya sama gurunya, yaitu namanya Syekh Jibril. Wah, nggak main-main gurunya Abdul Somad nih. Dia dosen di Mesir, ngarannya Jibril. Namanya Syekh Jibril. Wah, Mikael ada gak? Yang itu bertakon Abdul Somad, ya Syekh, kenapa Allah tidak menghancurkan Israel tuh? Padahal kaum Ad dihancurkan, kaum Lut dihancurkan karena dolimnya. Maka seorang alimul alama, beliau menjawab dengan singkat tapi padat. Syekh Jibril menjawab, kalau Israel dihancurkan Allah entah lewat petir, entah lewat petaknya Jibril, kamu mau masuk surga pakai apa? Saya ulangi, ujarnya Syekh Jibril, kalau yang menghancurkan Israel itu adalah Allah, menurunkan petir kah, gempa kah, tsunami kah ibaratnya, kamu masuk surganya pakai apa? Artinya surga kita merangi orang Israel. Itu aduun mubin. Kenapa saya bilang adu mubin? Dengarkan. Masjid yang paling besar di umat Islam 3. Ini kaitannya dengan Isra wal Mi'raj. Saya terangkan, saya paham ya. Pertama, Masjidil Haram. Masjidil Haram ini barang siapa yang beribadat satu digandakan 100.000 di Makkatul Mukarramah. Katanya di Mekah. Haram-haram, jadi taksi-taksi haram-haram ya. Kita kan haram kan boleh haram-haram tuh masjid sana. Nah, yang kedua Masjid Nabawi di Madinah. Dia mengatakan 10.000, gandanya 1.000 dia mengatakan. Baru yang ketiga Masjidil Aqsa, maka subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ada di Quran. Dan itu mengandung arti sejarah yang tinggi karena mi'rajnya Nabi dari Masjidil Aqsa. Pian pernahkah berpikir, sekarang Masjidil Aqsa siapa yang menguasai? Orang Yahudi, orang Israel. Di mana letak jiwa keimanan kita? Di mana letak bahwa kita ini orang Islam yang sungguh? Lihati, masjid nomor 3 yang menjadi andalan orang Islam dikuasai orang non-Islam. Kalau menguasai toleransi karena masalah, mendolimi, ditembak yang sembahyang Jumat bisa ditembak, diusir, ditutup masjidnya, malah digerowongi di bawahnya ini digali sehingga rabah kayak enak. Satu, masjidnya mau dihancur. Yang kedua, umat orang Islam Palestina didolimi, ditembaki baik. Tapi orang Palestina dia tetap, kalau aku pergi siapa yang mempertahankan Masjidil Aqsa? Umatmu sampai di orang sana kayak apa? Kada pernah tenang, hari-hari didoliminya. Lah sekarang kita ngaku Islam, bagaimana tanggapan kita, bantuan kita kepada orang Palestina? Lah, kalau cuma doa saja ya semua bisa berdoa, Pak. Kalau sampean mau pulang, ulun berdoa ya Allah semoga sampai rumah. Tapi sampean nggak action, ujar Sidin tadi. Pian berniatnya berdoa, ulun hendak ke rumah ya Allah, hendak ke rumah. Tapi pian kada berdiri, kada berjalan, nggak sampai ke rumah. Artinya Bapak Ibu, kita ini harus berbuat banyak kepada Palestina, walaupun sedikit. Artinya ya pasti kita berikan. Yang kedua, adil di dalam memberi amal jariah. Ada satu cerita, ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud laknatullah. Pada waktu itu ada dua makhluk. Yang pertama burung pipit, kalau bahasa Jawa manuk emprit.
Burung pipit, burung halus yang makan padi itu loh, burung pipit. Kemudian ada cecak, makanya cecak itu brengsek bener. Waktu Nabi di gua Hiroh juga, di gua Sur diejek-ejek oleh cecak tadi. Waktu burung pipit tadi, dia mengambil air di paruhnya, kemudian airnya dilemparkan di api yang membakar Nabi Ibrahim. Apa ujar cecak? Nah, ikam nih bungul pipit teh. Ini kebetulan cecaknya orang Banjar. Ikam bungul pipit teh. Kan tidak mungkin api yang ganal kayak itu bisa mati dengan air yang ada di muntung ikan halus, bener tak? Ujar pipit menjawab, tahu ya kok, tahu ya kok. Tapi setidaknya ketika besok aku ditanya oleh Allah, pipit, apa yang kamu lakukan ketika nabiku dibakar oleh musuhku Namrud? Maka aku bisa menjawab, pian menciptakan ulun halus. Coba ganal ya ulun bawa air. Pian menciptakan ulun halus, jadi sebisa ulun yang ngambil air. Ulun tahu aja karena mati, tapi inilah yang kuberikan sama Nabi pian. Maka Allah, yes. You understand? Nah, mantap kata Allah. Yang cecak ini yang marah dipukuli sama Allah kayak nah. Sudah ada ikut juga mematikan, mana menguluk-uluk. Artinya apa bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati? Kita ini sebisa kita. Ketika besok sampai mengharap Allah, Abdul Hamid, inggih Allah, ikam punya HP, punya TV, mendengar kalau Palestina di Hodalimi, mendengar Allah. Apa yang ikam berikan? Tidak ada Allah. Walang neraka jahanam. Nah, bukul itu peng sih deh. Tapi ketika saya bisa memberikan sesuatu yang sedikit, Allah, ulun Abdul Hamid, orang Indonesia, orang asli Jawa tapi di Kalimantan, bidiknya 3 lah, anaknya para 6, santrinya 300, jadi ulun bisa nyumbang sedikit ini, itu yang bisa ulun sumbangkan ke Palestina. Nah, ikam kayak burung pipit Abdul Hamid. Nah, itu maksud pandir. Jadi marilah kita berbuat hal yang bisa mewarnai, yang ikut andil di dalam sesuatu yang besar. Bapak Ibu yang saya cintai, rumah ini kadang gampang, atap saja ada kasurnya, ada tihangnya, ada temboknya, ada pondasinya. Kadang atap sombong, woi jar, aku mengharapnya jar atap. Ujar kasur, baik kan jangan pandir kayak itu, tepai. Mun aku patah hancur ikam. Nah, ya kalau kasur pun ada kawa, aku yang paling harap tepai. Oh tembok sarik, woi kasur ay. Ikam mun kada ada di atasku hancur juga ikam. Ujar salah dari tembok. Ya kalau aku nak mengharapnya, ujar tembok langsung aja pondasi ngomong, woi, ikam jangan sombong seberataan. Mun aku sarik kamu prabah seberataan. Aku mengharapnya, ujar pondasi, kada terima pasir sama kerikil. Pondasi, ikam ini bisa kan ada aku, pasir, kerikil, semen. Itu yang menyusun. Artinya sesuatu yang kuat, sesuatu yang besar itu ada susunannya. Kadang-kadang seorangan ujar ilmu tauhid kita itu kamu fasil. Kalau kamu fasil bisa jadi mubtada, tapi kalau kamu tasil kadang-kadang harus beraid dengan fiil. Contoh kamu fasil, contohnya wa huma hum ya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Itu kamu fasil. Cuma Allah, maka huwa domirnya Allah. You understand? Nah, kalau manusia kada kawa kamu tasil, sami tu mireng sapa tu ingsun, sami tu mendengar tu oleh aku.
Gak bisa mendengar sendirian tanpa bantuan Allah. Karena manusia kamu tasil beraid, kadang-kadang hidup seorangan. Laki kadang-kadang hidup tanpa perempuan pun, perempuan kadang-kadang hidup tanpa lelaki. Dingin dong. Ya kalau adanya lima ditinggal bulik di kampung sama bini seminggu, bingung. Astagfirullah, karena nyaman juga ada bini lah, karena kuat kan nyaman. Ditinggal lagi begawi seminggu, bingung juga karena kawan. Karena memang orang suki seberatan. Hah? Orang berduit jual kan nyuruh aku jar. Mun julengi duit. Maka indah. Ada siang, ada malam, ada si kaya, ada si miskin. Ada guru, ada murid, ada yang membaca kitab, ada yang mendengarkan. Membaca dan mendengarkan ngarannya apa tak? Oi, apa tak? Jadi semua itu sudah diatur oleh Allah. Bersyukurlah di mana letak kita berada. Maka kembali ke laptop. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita berusaha menjadi orang yang ikut andil di Palestina. Akan menjelaskan di majelis-majelis ini, karena bila sudah studi banding di Malaysia, kita supan sama Malaysia. Beliau bisa memberi warna di Palestina, pun beliau bisa sodakoh di tanah airnya, di fakir miskin. Usahanya berkah lancar. Ini kita bentuk studi banding yang di Malaysia kemarin mau diterapkan di kita, khususnya Kalimantan. Alhamdulillah, beliau dulu bermimpi sama Abah guru anu bahagia, belum bermimpi ajak sampian dia di masjid banyak orang ulama besar tapi kada tahu ulun kada kenal. Nah, habis itu pas sudah ke Malaysia ulun giau sih ini guru ini tafsir mimpi dia. Artinya Allah memberi isyarat. Tapi semua itu tidak akan berhasil kalau tidak ada kerjasama seperti rumah. Tidak bisa atap itu seorangan, harus ada kasur, ada dinding, harus ada namanya apa, pondasi. Semua jadi satu, maka insya Allah saya melihat bahwa gampang ini keluarannya mid-nya ulama besar. Siapa yang meneruskan guru Tuhan kita, abuya kita, kalau nggak pian-pian seberatan ini? Bagaimana bisa melanjutkan kalau nggak ada majelis ilmunya? Gampang menelurkan para orang-orang yang suaranya merdu, kayak guru Saidi, kayak seperti yang di sekumpul tuh guru siapa? Guru siapa yang di sekumpul tuh? Guru siapa yang di sekumpul? Guru Fahmi dan adingnya itu. Gampang, ulama besar dari gampang. Nah, dengan harapan penerusnya harus lebih besar, lebih hebat lagi, minimal sama. Maka pian-pian inilah yang akan meneruskan daripada gampang. Semoga bisa menggampakan sedunia, amin. Gampangnya gempa lah. Ini ada gempanya, jangan main-main di sini, pengen gempa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang pertama. Makanya di sini Palestina. Ketika Nabi Isra Mi'raj ada asbabun nuzulnya, ada sebabnya. Saya bacakan di kitab sebab-sebabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma sababul mi'raji. Dan adapun sebabnya dinaikkan Nabi ke langit 7. Fahuwa, maka sebabnya Nabi dinaikkan annal ardo iftakharat ala samai. Jadi bumi ini baik unjuk gigi sama langit, apa pandiran, anu agak megetel bumi ini, tahu megetel? Jadi iftakharat itu maknanya menunjukkan kebagusan kepada orang lain, iftakharat. Jadi bumi ini ngomong sama langit, langit jer, ikam tuh sama aku baik, aku langit ujar bumi. Dikatakan annal ardo iftakharat ala sama, maka bumi ini menunjukkan kebaikannya kepada langit. Faqalat, maka berkatalah al ardu uli bumi, ana bermula aku bumi itu khairun, lebih bagus minka dari engkau langit. Wah, ujar bumi, langit ikam sama aku bagusan aku, ujar bumi
bagusan aku. Ujar langit, apa buktinya? Nah, maka Inyak menyebut di kitab ini, li'annallaha ta'ala, karena sungguhnya Allah ta'ala zayanani menghiasi akan diriku bil biladi, dengan adanya banyak negara Indonesia, Malaysia, Singapura, kemudian Thailand, kemudian Amerika, ada di atasku. Allah menghiasi akan diriku dengan berbagai negara-negara yang ada di atasku, sehingga cantik. Kalau sampai naik pesawat bagus, kalau malam banyak daripada lampu-lampu tuh. Indah aku, ujar bumi tadi. Kemudian wal bihari, dan aku diberi lautan yang indah-indah, biru menyenangkan mata. Siapa yang memandang lautanku pasti senang. Maka orang banyak ke pantai. Ya Allah, menggalau-galau ke pantai. Nah, wal anhari, banyak sungai-sungai yang mengalir di atas punggungku, sehingga aku seperti di sorga. Sungai mengalir di bawah punggungku. Nah, ujar si bumi tadi megedel tadi sama langit. Nah, kemudian wal asjari, dan banyak tumbuh-tumbuhan di atasku, sehingga berwarna hijau, dipandang pun indah menawan, ujar bumi tadi. Wal jibali, dan banyak gunung-gunung, bermacam gunung ada di atasku, sehingga aku ada lautan, ada negara, ada gunung, ada sungai. Orang senang berada di atasku sampai mati kadahakon. Ya Allah. Wa ghairiha, dan lain sebagainya dari yang disebutkan itu. Kemudian bapak-bapak mendengar pandirnya bumi tadi, panas juga kupingnya langit, nek. Panas juga langit kupingnya, telinganya panas. Maka faqalat as-sama'u, faqalat, maka menjawab sama'u oleh langit, ana bermula aku langit itu khairun, lebih bagus, minka dari engkau bumi, li ana syamsa. Nah, hai bumi, ikam jangan begedel. Kamu sama aku bagusan aku. Karena aku bagus ada satu sebabnya. Matahari ada di mana? Di aku. Mun sampai matahari ini kada menyala, sebulan matian nih kamu. Ya kalau, maka orang Jepang nyembah matahari. Karena matahari ini sumber kehidupan secara hukum biologi. Tumbuh-tumbuhan bisa fotosintesis karena cahaya matahari. Manusia bisa makan-makan tumbuh-tumbuhan. Manusia banyak makan padi. Kalau nggak ada matahari, mati. Aku ini adalah Allah berikan makhluk yang memiliki matahari. Kemudian wal qamar, dan rembulan ada di aku. Malam tanpa rembulan tidak akan indah, bro. Nah, ya Allah, saya ulangi, malam tanpa rembulan tidak akan indah. Maka ada lagu rembulan malam. Ya Allah, mau lakukan kena pengen goreng. Masya Allah, pengen dilakukan. Rembulan ada di aku, matahari di aku, rembulan di aku, wal kawakiba, dan semua bintang-bintang itu ada di aku. Dengan adanya bintang, ketika ikam malam hari memandang langit, rasa rame di atas dah. Mungkin gelap aja hujan dah. Jadi bintang matahari ada di aku, rembulan di aku, dan bintang-bintang di aku. Wal aflaka, dan cakrawala, wal buruj, dan orbit-orbit itu ada di aku. Artinya bintang-bintang, matahari, rembulan itu ada jalannya, itu ada di aku, ada jalannya, rutenya ada di aku. Sehingga wal ars itu adalah kerajaan yang megah yang dibuat oleh Allah, ada di langit, ujar Sidin. Wal kursiya, dan kursinya Allah, kekuasaan Allah di langit. Wal jannata fiyya, dan sorga ada di aku. Kamu memang ramput bumi ujar sama tadi. Ujarnya langit orang Banjar nih, langitnya orang Banjar. Ikam meramput bumi, aku yang pengharatnya bukan ikam.
karena surga ada di aku. Oh ma, bumi panas pulang pak. Biar bumi membalas pulang. Waqalat dan membalaslah al-ardu oleh bumi. Bumi panas tadi mendengar pandirnya langit tadi menjawab pulang. Fiya, di dalam diriku baitun ada Ka'bah. Nah, bonjok gigi jualnya. Ui, langit teh. Aku punya Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Nah ini. Ka'bah itu apa? Yazuruhu yang didatangi Ka'bah, wa yatufu dan ditawafi dikelilingi bihi oleh Ka'bah al anbiya wal mursalin wal auliya wal mu'minun ammah. Ka'bah itu didatangi para nabi-nabinya Allah, rasul-rasulnya Allah, wali-walinya Allah, orang mukmin sedunia datang ke Ka'bah, yang ada di punggungku. Ujar si bumi tadi. Nah, jadi aku yang mengharapnya bukan ikam. Ujar si bumi. Mau panas juga Pak langit. Pikir. Bisa juga ikam ini menjawab. Aja. Faqalat sama'u, maka menjawab pulang langit. Kadang mau kalah Pak. Rame ini Pak. Rame sambut-sambutannya. Hantam ditangkisnya, hantam pulang, tangkis pulang. Mesilap kayak itu Pak. Rame. Limbaitu si langit tadi berkata lagi, waqalat as-sama'u fiya, di dalam diriku al-baitul ma'muri. Nah, bukan ikam aja yang punya Ka'bah, aku di langit 7 ada Baitul Ma'mur juga, sama seperti Ka'bah. Makanya waktu Mi'raj Nabi langit 7 lihat Baitul Ma'mur. Apa dan bagaimana Baitul Ma'mur tadi? Yatufu bihi malaikatus samawat, semua malaikat penduduk langit bertawaf di Baitul Ma'mur. Nah, sama ya, kita sama-sama punya. Jika ada kawai malakan aku, ujar langit nih. Nah, wa fiyal jannati allati. Nah, beliau si langit tadi mengatakan wahiyya wa fiya, dan di dalam diriku langit al jannati surga. Allati ya surga, hiya surga ma'wa arwahal anbiya wal mursalin wa arwahal auliya wassalihin. Di dalam surga itu maka semua ruh para nabi, para rasul, para aulia, para orang soleh bersemayam di sana. Nah, bagus mana ikam sama aku? Bingung bumi menjawabnya. Ya amdar bumi. Berpikir bumi, taungutnya. Limba taungut bumi membalas pulang waqalat al-arduna, punya senjata ini yang hebat nih. Waqalat al-ardu, maka berkatalah bumi, inna sayyidal mursalin. Nah, ini kena sekak seter ya kata kawan nih. Ujar bumi, inna sayyidal mursalina, wah sesungguhnya sayyidal mursalin, pemimpinnya para utusan, wa khataman nabina, dan penutupnya para nabi, wa habibah rabbil alamin, dan kekasihnya Tuhan yang melihara alam, wa abdalul mawjudadi, dan orang-orang yang paling utama di antara makhluk yang mawjud, alaihi, yaitu baginda akmalu tahiyati, orang yang sempurna sebutannya, watona, dan orang yang tidak bisa diragukan akhlak kebagusannya, via ada di dalam diriku. Nah, mandamnya. Ikam sekarang sekak seter, mampus ikam. Ikam tahulah, nabinya Allah, kekasihnya Allah, orang menjadi penutup para nabi dan anbiya, orang yang paling hebat di antara yang mewujud di alam ini ada di punggungku. Kalau meninggal dia dikuburkan di punggungku. Kalah ikam. Ujarnya siapa? Bumi tadi. Mendengar perkataan bumi tadi, bagaimana Bapak Ibu? Wa ajra syari'atuhu alaihi, artinya nabi itu menyiarkan agama itu di atasnya bumi. Falama sami'at, ketika mendengar perkataan daripada bumi tadi, as-sama'u oleh langit,
haza ajazat, maka mandamlah langit tadi. Nah, mandam, kada bisa jawab lagi sudah. Kalah langit, kalah. Haza ajazat, wasakanat, dan berdiam dia, berdiam. Nah, anil jawabi, dari menjawab perkataan bumi, memang kalah, nggak ada jawaban sudah. Makhluk pengharapnya dasar di bumi, baginda besar Nabi Muhammad, kalah. Ketawa bumi, jar bumi. Begitu mendengar perkataan itu mandam, maka tidak tinggal diam langit, Pak. Kemudian langit watawajahat, maka menghadapkan wajahnya langit tadi, kalau ibaratkan makhluk, ilallah ta'ala, kepada Allah ta'ala, waqalat, dan berdoa kepadanya Allah si langit tadi. Ilahi, ya Tuhanku, anta, engkau Tuhanku, tujibu al-mustara, mengabulkan orang yang meminta. Idza da'aka, ketika meminta kepada engkau. Ya Allah, pian sudah melihat ulun pandiran debat sama bumi, ulun kalah aja, ulun akui kalah. Tapi ulun punya pian, ya Allah, punya Tuhan yang apabila dimintai pasti akan mengabulkan. Ulun supan sama bumi, Allah, hai, ulun supan kalah sama bumi, pian adil, maka ulun meminta sama pian yang maha mengabulkan permintaan hambamu. Ulun terdolimi oleh bumi, ya Allah, hai. Habis itu bagaimana? Kemudian wa ana, dan mula aku langit, ajasat, lemah, an jawabil ardi, dari menjawab perkataan bumi. Fa as'aluka, maka minta aku pada engkau ya Tuhanku, antus ida, yaitu mengangkatkan Muhammadan, kanjeng Nabi Muhammad, ilai, kepada langit. Nah, ini ya Allah, pian tahu ulun kalah sama bumi pandir. Jadi ulun meminta pian Tuhan yang tidak pernah tidak mengabulkan permintaan hambanya. Ulun minta supaya adil, kanjeng Nabi tolong naikkan di langit. Nah, supaya satu-satu nih. Nah, paham lah? Ini asal usulnya, Pak. Doanya sama langit. Doa langit nih. Jadi langit meminta, fas'aluka, aku minta kepadamu ya Allah, antus ida Muhammadan, agar supaya kanjeng Nabi Muhammad itu dinaikkan ilayya, kepada diriku langit tadi, supaya ulun kada supan sama bumi, sehingga ulun ini satu-satu nggak ada yang dirugikan. Kan pen adil Allah, ujarnya dari apa? Langit tadi. Nah, fatasyarofa, dengan pian mengangkat Nabi kepadaku ke atas langit, maka mulia bihi, dengan sebab Nabi di atas langit, ujar langit tadi itu, kama tasarofat, seperti kau memuliakan al-ardo, oleh bumi, bijamalihi, sebab kebagusan baginda Nabi, waftakhorat, dan sombongnya bumi, bihi, dengan sebab adanya Nabi, al-ardu, oleh bumi. Ya Allah, kalau pian mengangkat Nabi ke langit, maka ulun mulia seperti mulianya bumi, ada Nabi di atas daripada bumi. Supaya saya mulia, tolong ya Allah, angkat atau jalan-jalankanlah walau qalilan, walaupun sebentar, ke atas langit. Nah, merengek-rengek langit kepada Allah. Nah, mendengar doanya langit tadi, fa'ajaba da'wataha, Allah ut'uni astajib lakum, siapa yang minta Allah kabulkan, maka Allah kabulkan doanya langit. Bagaimana ngabulkan Allah? Wa auha, maka memberi wahyu Allah Ta'ala, oleh Allah Ta'ala, ila Jibrila, kepada malaikat Jibril alaihissalam, fi lailati sabi'ati wal isrina min rojabi. Maka Allah memberi wahyu kepada Jibril, pada waktu Allah memberi wahyu itu pada tanggal 27 Rajab, pas tadi itu 27 Rajab, Pak. Makanya saya tadi mikir, wah pas banget baca kitab ini sesuai dengan hari-harinya. Semoga berkahnya banyak, amin.
semoga pian jebretaan panjang umur, murah rezeki, bisa umroh haji jebretaan. Masya Allah, pas bener ini. Mun pas tuh nyaman Pak. Mun pas tuh nyaman, nggak ada pas kada nyaman. Uy, paham ya kalau? Nah paham tuh pintar tuh, kada paham. Nah kada pintar. Kemudian ibu apa yang saya hormati, Allah memberi wahyu kepada Jibril itu pada tanggal 27 Rajab. La tusabbih haji lailah wa ya Israel la taqbid al arwaha haji lailah. Maka Allah mengatakan Jibril, ikam jangan tasbih saja, ampeh kamu tasbih. Mikail, Israel, hari ini kamu jangan mencabut orang mati. Tidak boleh. Tanggal 27 Rajab pada waktu itu Allah merintahkan Jibril. Pada waktu itu Jibril tasbih subhanallah, subhanallah. Disuruh berhenti sama Allah. Berhenti kamu. Soal doanya langit tadi lah. Nah, kemudian Israel mencabuti nyawa orang itu dilarang. Hari ini jangan mencabut orang mati. Jibril, kamu harus tasbih. Wah bingung, wah malaikat bahari kiamat kah ini? Di kitab dikatakan faqala Jibril alaihi wassalam aja'atil kiamati, aja'atil kiamato. Maka Jibril bingung, oh mak, sampai kayak itu Allah lah, kada boleh tasbih, Israel kada boleh mencabut, apa kiamat ini datang? Ini doanya anus langit nih sampai menggoncangkan aras nih. Kemudian mendengar perintah Allah kepada Jibril tadi dan Israel, maka berkata Allah, apakah ini kiamat Allah? Kok sampai-sampainya pengen merintahkan saya tidak boleh bertasbih dan malaikat maut tidak boleh mencabut, apakah ini kiamat? Maka menjawab Allah, lah tidak ya Jibril, hei Jibril, walakin izhab ilal jannati. Sekarang aku perintahkan kamu mendapat tugas khusus, kamu menuju surga. Idhab, pergilah oleh kamu ila jannati, menuju surga. Wa khusburoka, maka ambillah satu buruk. Jadi perintahnya Allah, langkah pertama suruh ke surga mengambil buruk, karena surga karena buruk adanya di surga, bukan di Gampang. Paham ya lah? Jibril menyuruh, Allah nyuruh Jibril, ikam pertama tugas kok, jangan bertasbih aja, tolak ke surga, ambil buruk. Kemudian Pak wadhab bihi, maka Jibril tadi tolak perintah Allah, menuju surga ngambil buruk. Kemudian ila Muhammadin, dan disuruh oleh Allah setelah mengambil buruk tadi diberikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya dijadikan tunggangan. Nah, limbah itu paham tugas Jibril, jadi suruh masuk surga ngambil buruk, limbah suruh ambil buruk tadi disuruh mendatangkan atau disuruh memberikan baginda Nabi kesan tunggangan Nabi, hendak disuruh menghadap ke Allah. Paham Jibril sudah? Akhirnya Jibril fazahaba Jibril, maka Jibril tulak ke surga. Wah, sampai ke surga baik. Sampai ke surga aja mengantuk, biar rame ceritanya nek. Mengantuk. Maka Jibril tulak ke surga baik. Tulak ke surga. Fazahaba Jibril, maka pergilah Jibril ke surga. Wa ra'a, dan melihat Jibril arba'ina alfi burokin. Maka melihatlah Jibril di surga itu ada 40.000 buruk. Banyak baik. Sapi 10 aja banyak, ini 40.000 sapi. Banyak bener. Sampai ke surga, Jibril tadi melihat ternyata di dalam surga tadi ada 40.000. Nah, tulisannya itu arba'ina, 40 alfi 1000 baik. Burokin buruk, 40.000 buruk. Ditihi Jibril satu-satu, mana yang bungas nih, yang bucur nih. Nah, yartauna fi riyadil jannati, 40.000 buruk tadi begayaan baik, bahasa kita begayaan. Loncat-loncat di kebun surga. Nah, rame itu Bang, betul.
begayaan. Melihat ta'ungutnya Jibril, begayaan banyak ya. 5 itu wa ala jabahihim ismun Muhammad. Dilihat di mana buruk yang ada di dahinya tulisan Muhammad. Tidak ada yang bermain di kebun surga, tidak ada. Nah, waro'a tiba-tiba waro'a fihim burokon munkisan. Tiba-tiba beliau ini melihat satu buruk yang tidak bermain berkumpul dengan 40.000 buruk tadi. Buruk itu menyendiri. Kemudian jadi munkisan roksahu ya begi, ditundukkan kepalanya. Yang lainnya gembira, inya kada sedih, galau. Nah, kayak ini nak. Ditundukkan kepalanya, kemudian ya beki menangis. Ya beki menangis. Watasilu, dan mengalir min ainaihi, dari kedua matanya, dumu'u, akan air matanya. Jadi 40 buruk tadi begayaan, ada satu buruk kepalanya nunduk, inya menangis, dari kedua matanya keluar air mata. Paham air mata? Paham lah? Menangis. Akhirnya bingung Jibril, antik ini satu ini aja deh. Yang lainnya begayaan, satu ini keda malah menangis pulang. Nah, kemudian didekati oleh Jibril, Bapak Ibu. Kemudian Jibril bertakon, faqala Jibrailu, maka bertanyalah Jibril, malaka ya buraku, apa gerangan penyebab ikam kayak itu si buruk, yang lain kawan ikam begayaan, ikam malah sendiri menangis pulang, apa gerangan penyebabnya? Kemudian qala ya Jibrailu, dia tahu, terkenal Jibril ini sudah. Buruk tadi menjawab, melihat dan datang Jibril, maka menjawablah si buruk tadi, ya Jibril, ini sungguhnya aku sami itu mendengar oleh aku mundu arba'ina alfi sanatin, selama 40.000 tahun, ismun Muhammadin, akan nama Muhammad, fawaqa'a, maka jatuhlah fi qalbi, di dalam hatiku, mahabbatun, cinta, sahibah hadzal ismi, akan ini orang yang punya nama. Oh, jatuh ke tebok baik. Jadi 40.000 tahun yang lalu buruk ini mendengar kisah nama Nabi Muhammad SAW. Ketika buruk mendengar nama Nabi Muhammad tadi, akhirnya jatuh cinta hatinya. Ngarang jatuh cinta itu ngali bae, kada kawak makan, kada kawak minum, taungut. Ngarang jatuh cinta yang bahaya bener pian. Nah, setelah aku 40.000 tahun ini mendengar nama itu, cinta ada di hatiku. Nah, wa sayaktuhu, maka rindulah aku. Ba'da zalika, setelah mendengar nama itu sudah ku sandang rinduku 40.000 tahun. Oh, mak lawasnya lah. Lawasnya lah. Menyandang rindu nih 40.000 tahun. Rindu tuh obatnya satu, baik ketemu. Mau kada kawa obatnya kededa. Minum bodrek kada kawa juga. Nah, lam ahtaj ila ta'ami wala syarabin, aku dengan rindu yang membara di hatiku tadi, aku tidak memerlukan akan makan dan minum. Wah tarok tu binaril iski, dan api rindu menyalah dalam dadaku. Waduh, kalimatnya ini, kitabnya ini. Jadi karena aku cinta sama Nabi itu, walaupun namanya ada, api rindu membara di dalam jantungku, sehingga aku kada hakon makan, kada hakon minum, sampai tak unggut aku menangis memikirkan sidin nih ya. Ujar tadi apa? Buruk. Nah, kemudian mendengar perkataan buruk tadi, faqala, maka menjawab Jibril oleh Jibril, ana bermula aku Jibril, usiluka, akan membawa dirimu
bi maksukika, kepada orang yang kau rindui. Nah, wimu akhirnya, ayo Jak, aku Jibril tidak pernah bohong. Sekarang Allah mengabulkan doamu, mengabulkan atau kasihan kepada Ikam, rinduku sandang 40 tahun, 40.000 tahun pulang, maka akan kuantarkan Ikam sekarang kepada yang kau rindui, kepada Nabi Muhammad dengan izinnya Allah. Kemudian thumma asrajahu wal jama'ahu wa ja'abi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ila akhir kisah. Akhirnya Buraq tadi Bapak Ibu diantarkan kepada Nabi, imungnya Buraq ketemu yang dicintai baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, berbanggalah kita jadi umat Nabi. Buraq yang notabene kendaraan surga aja rindunya 40.000 tahun kasan ketemu Nabi. Kita jadi umat Nabi. Supaya menjadi umat Nabi yang bujur, ujar Nabi, maka cintailah penggantiku, al-ulama warasatul anbiya. Maka berkumpullah dengan para wali-walinya Allah, berkumpullah pada ulama-ulamanya Allah. Inilah asbabun nusulnya, kenapa, salah satu sebab kenapa Nabi di Isra wal Mi'rajkannya, supaya doanya langit oleh Allah itu tidak sia-sia dikabulkan, karena langit makhluknya Allah juga. Karena Allah berjanji setiap doa akan dikabulkan. Maka intinya Isra wal Mi'raj supaya menyempurnakan langit bumi seimbang. Karena Nabi kita buat rebutan buruannya, kita bangga jadi umatnya. Kalau sudah bangga jadi umatnya, maka marilah ikuti sunnah-sunnahnya. Apa yang disuruh, apa yang dilarang kita lakukan, supaya termasuk orang beruntung dunia akhirat. Karena bumi pun bangga punya Nabi Muhammad, langit pun ingin dikunjungi Nabi Muhammad, sampai Buraq pun kerindangan 40.000 tahun. Kita umatnya, banggalah kita. Tapi bangga jangan cuma di muntung, tapi bangga harus diletakkan di dalam gerak dan kehidupan kita. Semoga kita termasuk orang yang mencintai dan dicintai Nabi kita, dicintai oleh wali-walinya Allah, Syekh Abdul Qadir Jilani, dan mencintai guru kita, sehingga kita bisa berkumpul dunia akhirat bersama beliau-beliau. Demikian yang disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah,